Oke, selamat malam semuanya. Kita kembali akan belajar firman Tuhan dengan secara Zoom malam hari ini. eh, Ponsel online kita. Sebelumnya kita mulai dengan doa. Dan kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur itu baik bagi kami. Setelah seharian kami beraktivitas sepanjang hari ini, pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyediakan diri untuk belajar firman-Mu dalam waktu yang ada ini. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya, semua lancar, semua aman, untuk koneksi yang ada, segala sesuatunya boleh selenggara dengan baik, dan kami percaya firman Tuhan bukan cuma menjadi pengetahuan, tapi menjadi menguatkan iman kami dan menuntun langkah dalam. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, malam, malam hari ini kita akan belajar satu pembelajaran yang saya bisa muncul. Oke, nah, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini saya beri judul kasih. Jadi selama waktu ke depan kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada 9. Di sini saya bacakan di Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam, lebih mendetail, lebih baik lagi mengenai buah roh ini satu persatu. Karena biasanya hanya disampaikan keseluruhan saja. Kita akan mempelajarinya satu persatu, dan untuk kali ini yaitu tentang kasih. Nah, buah roh yang pertama yaitu kasih. Di buah roh ada 9, tidak boleh lupa, harus diingat. Pertama adalah kasih. Yang pertama kita belajar pengertian kasih. Dalam bahasa Inggris, kasih atau kadang-kadang diucapkan dengan kata cinta, sama-sama diterjemahkan dengan kata love. Di dalam bahasa Inggris, love itu ya kasih, ya cinta itu ya sama. Meskipun demikian, biasanya dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata kasih dan cinta dibedakan. Kasih dianggap lebih tinggi nilainya daripada cinta. Kasih dianggap lebih mulia, lebih baik, lebih sopan. Itu sebenarnya ya sama, itu hanya uh, istilah saja. Di sini saya sampaikan, dituliskan, kasih dapat diartikan sebagai apa pengertian kasih? Kasih yaitu bentuk ungkapan emosi yang baik dari seseorang kepada pihak lain. Jadi kasih itu adalah ungkapan emosi dari seseorang kepada pihak yang lain. Emosinya tapi emosi yang baik, bukan emosi yang salah. Misalkan Nara mengasihi Kak Sinta, itu adalah bentuk ungkapan emosi yang, karena ada emosi yang tidak baik, itu bukan kasih tapi kebencian. Pihak lain ini siapa? Pihak lain adalah bisa berupa Tuhan, manusia, alam sekitar, dan juga diri sendiri. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, mengasihi alam sekitar kita, bahkan juga mengasihi diri sendiri. Kasih merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap orang perlu dikasihi dan mengasihi. Manusia bisa tahan untuk tidak makan dan tidak minum selama sekian waktu. Tapi kalau seseorang tidak dikasihi, dia tidak akan merasa nyaman, hidupnya tidak tenang, dia tidak akan bisa bertahan, bahkan bisa sampai marah, bisa sakit, dan bisa juga mati. Mengapa bisa mati? Ada orang yang karena tidak merasa dikasih, dia akhirnya bunuh diri.
Jadi kasih itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Coba kalau misalkan tidak ada yang mengasihi kita, orang tua tidak mengasihi Nara, atau orang tua tidak mengasihi Kak Sinta, atau tidak ada yang mengasihi. Rasanya kan tidak nyaman, hidupnya ini nggak tenang. Akhirnya, buat apa saya hidup kalau tidak ada yang mengasihi? Kasih biasanya diwujudkan dengan memberi. Seseorang yang mengasihi pasti bisa memberi sesuatu bagi orang lain. Kita bisa memberi sesuatu pada orang lain tanpa mengasihi. Contohnya, memberi uang untuk pengamen. Kita kan nggak perlu mengasihi pengamen itu. Kita nggak kenal. Tapi ya sekarang kasihan kita ngasih uang. Kita memberi untuk pengemis. Kita memberi untuk manusia silver yang ada di jalanan. Itu kan kita bisa memberi tanpa mengasihi. Karena kita nggak kenal dia, nggak tahu rumahnya di mana, tidak kenal namanya. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Karena seseorang yang mengasihi pasti rela memberikan sesuatu ke orang lain yang dikasih. Misalkan Kak Sinta mengasihi Nara, jadi karena mengasihi Nara, akhirnya rela memberikan apa yang dipunyai tanpa perhitungan. Kue, hadiah, atau apapun. Karena mengasihi, tentu pemberiannya berbeda dengan kalau memberi pada orang yang tidak kasih. Jadi sekali lagi, kita bisa memberi sesuatu pada orang lain tanpa mengasihi. Tapi kalau orang mengasihi, pasti dia akan memberi ke orang lain. Pasti kalau orang mengasihi orang lain, pasti wujudnya adalah dia akan memberi. Nara misalkan punya teman baik, dia pasti akan berusaha memberi untuk teman apapun. Kasih. Terus yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam kekristenan inti pengajarannya yaitu kasih. Orang Kristen dikenal sebagai orang yang suka mengasihi orang lain. Kalau dibandingkan dengan agama lain, dengan iman lain, selalu kalau Kristen diidentikan dengan kasih. Oh, orang Kristen itu mengasihi. Biasanya orang-orang berkata begitu. Orang Kristen itu mengasihi. Orang Kristen terkenal dengan kasih. Jadi inti pengajaran kekristenan sendiri adalah kasih. Jadi ini adalah mengenai pengertian kasih yang kita harus mengerti, yang di masa muda kita harus memahami bahwa setiap orang perlu untuk dikasihi dan mengasihi. Dikasih itu adalah bentuk ungkapan emosi yang baik. Oke, sampai di sini paham ya, aman ya. Berikutnya, kita akan pelajari bahwa kasih itu perintah. Mengasihi merupakan perintah Tuhan. Coba di Kak, Kak Sinta, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini ayat yang terkenal sekali. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Silakan Kak Sinta kalau mau buka. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 9, Oke, kita lanjutkan. Kak Sinta langsung saja. Matius 22 tadi sampai ayat yang ke berapa? 9. 39. 40, Pak. Oh, 40. Gimana? Ya. Ya. Oke.
dari Matius 22, 37 sampai 40 itu memberikan pemahaman bahwa mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Mengasihi itu adalah perintahnya dari Tuhan. Ada dua perintah yang di dalam firman Tuhan tersebut disebut sebagai hukum kasih. Jadi kalau ke gereja manapun seringkali membacakan ayat ini disebut sebagai hukum kasih. Oh, nggak muncul tulisannya. Sebentar, saya ulang. Screen-nya hilang. Nah, ini kelihatan. Iya, firman Tuhan dalam Matius 22, 37 sampai 40 disebut hukum kasih. Ada dua perintah yang utama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala yang ada pada kita. Karena itu kan disebut segenap. Nah, kata segenap itu semua, seluruh, segala yang ada pada kita. Kemudian, hukum yang kedua itu disebutkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, mengasihi itu merupakan perintah. Itu diperintahkan oleh Tuhan. Untuk kita mengasihi. Pertama mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sesama. Berikutnya kita belajar bentuk-bentuk kasih. Dari hukum kasih tersebut yang tadi sudah dibaca oleh Kak Sinta, ada 4 bentuk kasih yang bisa kita pelajari. Mari kita periksa, apakah kita sudah memiliki kasih yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bentuk kasih yang pertama itu mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi dengan ukuran yang penuh, ukuran yang full, ukuran yang maksimal. Ukurannya yaitu segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Artinya, kita mengasihi Tuhan dengan tidak main-main dan tidak setengah-setengah. Kita melakukan dengan penuh ketaatan. Firman Tuhan yang dibaca ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba dibaca Nara. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 1 ayat Yohanes 19. 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, firman Tuhan mengatakan kita ini mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Mengapa? Karena sebenarnya Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Bagaimana contoh mengasihi Tuhan? Yaitu dengan kita setiap hari berdoa. Berdoa ketika mau makan, berdoa ketika mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, mau berangkat aktivitas, berdoa ketika mau tidur, bangun tidur, ketika membaca firman Tuhan setiap hari, seperti yang kita lakukan, itu adalah mengasihi Tuhan. Terus beribadah kalau hari Minggu, itu mengasihi Tuhan. Bahkan ketika kita tahu bahwa satu perbuatan itu berbuat apa mengarah pada dosa, kita menghindari itu mengasihi Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu juga mengasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi, ukurannya itu segenap hati. Kita membaca firman Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap akal budi. Yang pertama yaitu bentuk kasih, yaitu mengasihi Tuhan. Kemudian bentuk kasih yang kedua yaitu mengasihi sesama. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Tadi disampaikan di Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihlah sesamamu manusia. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Pada siapapun kita mengasihi tidak boleh membedakan. Baik orang kaya, orang miskin, tua atau muda, suku apapun, agama apapun. Kita mengasihi tanpa membeda-bedakan latar belakang. Tak tolong Kak Sinta dibacakan 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Bawahnya tadi yang dibaca Nara ke bawahnya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, jadi eh, yang dimaksud saudara itu bukan saudara kandung saja, tapi siapapun yang kita temui, sesama kita, teman, atau siapapun. Kita diajarkan untuk mengasihi. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi sesama kita yang kelihatan. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, tapi sesama kita itu kelihatan. Bagaimana contoh mengasihi sesama? Itu kita mengasihi teman, kita mengasihi saudara, mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah contoh mengasihi sesama. Tanpa membeda-bedakan latar belakang, tanpa membeda-bedakan usia, kita mengasihi. Nah, sebaik mungkin. Jadi bentuk kasih, ada mengasihi Tuhan, ada mengasihi sesama. Ada juga firman Tuhan tadi kan, kasihlah sesamamu manusia. Nah, sesama manusia itu bisa teman, tapi juga bisa orang tua, karena kan sesama manusia. Orang tua kita kan juga sesama manusia. Dalam kaitan mengasihi sesama, kita juga diajarkan untuk mengasihi orang tua. Kita mengasihi orang tua, apapun kekurangan dan kondisinya. Ini sudah pernah kita bahas waktu pembelajaran yang lalu, tapi saya sampaikan sedikit juga. Orang tua kita tidak selamanya sehat, tidak selamanya mampu, dan juga tidak selamanya kondisinya baik. Disinilah kita diajarkan untuk tetap mengasihi orang tua kita. Ayatnya ada di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 seperti yang lalu. Nara bisa baca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga, supaya kau bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, kita sudah pernah membahas ayat ini di pembelajaran yang lalu tentang hormati orang tua. Jadi kembali kita akan belajar bahwa kita juga mengasihi orang tua kita. Orang tua kita sekali lagi tidak selamanya sehat. Mungkin bisa satu kali sakit-sakitan. Kita tetap mengasihi. Tidak selamanya mampu secara ekonomi dan tidak selalu kondisinya baik. Namun firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi orang tua kita. Contohnya orang tua ketika sakit, kita pun merawat. Kita juga membantu kalau orang tua kita membutuhkan pertolongan. Diminta mungkin mengambilkan sesuatu, membeli sesuatu, atau ada pertolongan, minta bantuan apa, kita juga bisa memberi pertolongan bagi orang tua kita. Jadi dalam kaitan mengasihi sesama, tidak hanya mengasihi teman atau saudara atau siapapun, tapi juga mengasihi orang tua. Dan di ayat yang tadi dibaca oleh Kak Sinta, Matius 22, 37 sampai 40, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seringkali bagian ini yang lupa, yaitu bahwa kita juga harus mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dalam arti kata lain bahwa diri kita sendiri juga perlu untuk dikasihi. Bukan dikasihani, tapi perlu dikasihi. Ada banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Akibatnya tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Membiarkan hidupnya berantakan. Dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu adalah gambaran orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Kak Sinta minta tolong dibaca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kita perlu mengasihi diri kita sendiri juga. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah.
tubuh kita bait Roh Kudus. Jadi kita sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus, kita sudah lunas dibayar. Jadi kita tidak boleh berlaku sembarangan dengan tubuh kita. Ingat tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi kita harus mengasihi, tidak boleh dibuat sembarangan. Contohnya apa? Ada orang yang tubuhnya ditato, tatonya sangat besar, tato di badannya, di lengan dan sebagainya. Banyak orang berkata, lu itu kan seni. Ya, tapi seringkali tato itu juga kurang bagus juga. Orang kalau banyak tato juga kadang-kadang kesulitan untuk bekerja. Ada juga yang rambut disemir warna-warni, ya, tapi tujuannya tidak jelas. Atau juga ada yang rambutnya dibuat model-model tertentu, kayak anak pang dibuat mohawk, itu juga bagian bahwa dia tidak bisa mengasihi diri sendiri, tidak bisa menerima dirinya, tidak percaya diri. Yang mungkin tubuh kita tidak ditato, rambutmu mungkin tidak disemir, rambutmu tidak dibentuk yang aneh-aneh, tidak dibuat gimbal, tapi juga kadang-kadang kita ini malas mandi. Nah, malas mandi ini termasuk tidak mengasihi diri sendiri, membuat dirinya jadi sakit, malas bangun pagi. Nah, siapa yang malas bangun pagi? Kan berarti kan tidak mengasihi diri sendiri. Orang yang pakai narkoba itu juga akhirnya tidak mengasihi diri sendiri juga karena bagian tubuhnya mengalami banyak suntikan atau membuat dia jadi mudah sakit dan sebagainya. Jadi mengasihi, bentuk mengasihi itu ada 4 sesuai dengan firman Tuhan yang dibaca tadi. Kita mengasihi Tuhan, itu sudah jelas pasti. Kita membaca firman Tuhan, beribadah setiap hari Minggu, tapi juga mengasihi sesama, mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita, teman, saudara, juga mengasihi orang tua. Kita mengasihi orang tua kita dalam kondisi apapun. Dan juga jangan lupa mengasihi diri sendiri. Ada orang-orang yang membuat dirinya sampai bunuh diri, apa tangannya disayat pisau atau menggantung lehernya dan sebagainya. Itu tidak mengasihi diri sendiri, tapi dia membuat tubuhnya jadi tidak baik sehingga ada banyak orang yang diri itu bagian dari tidak mengasihi diri sendiri. Oke, ada yang tanyakan di sini, kan ya? Sekarang coba bercerita, bagaimana contoh kamu mengasihi sesamamu, mengasihi teman dari Nara. Bagaimana cara kamu mengasihi temanmu selama ini? Contohnya, nah, atau pernah memberi sesuatu, atau bagaimana cara kamu mengasihi sesama? Silakan, Nara. Ngasih sesuatu. Pernah memberi apa untuk temanmu? Bagaimana cara kamu mengasihi temanmu selama ini? Kasih sesama teman atau siapa? Kasih hadiah. Memberi hadiah. Kalau pas apa? Kalau temannya pas apa? Ulang tahun. Terus eh, Ulang tahun. pas ulang tahun. Apakah Nara merasa belum mengasihi diri sendiri atau sudah? Atau belum? Kalau belum, bagian mana kamu merasa, wah aku belum mengasihi diriku sendiri? Malas mandi. Males mandi. Terima kasih. Kak Sinta bisa bercerita bagaimana Kak Sinta bisa mengasihi sesama yang pernah ditunjukkan, yang pernah dilakukan. Mungkin menolong saat butuh bantuan, Pak. Belum menolong saat teman butuh bantuan. Apakah Kak Sinta juga merasa belum mengasihi diri sendiri atau sudah aman? Bagian mana kalau belum mengasihi diri sendiri? Sedikit belum mungkin. Di bagian mana yang merasa belum? Oh saya belum. Kak, misalnya nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum kopi, tapi terus minum, makan gitu. Terus biasanya jadi apa? Sakit, sakit perut.
Iya, iya. Ya, kadang-kadang kita juga menyadari, oh kalau saya makan ini saya jadi sakit. Itu kan ketika tahu membiarkan dirinya sendiri sakit, sebelum mengasihi diri sendiri. Kadang-kadang saya juga begitu. Tahu ada hal tertentu kalau ini saya makan itu tidak baik bagi kesehatan saya. Tapi kalau itu tetap saya lakukan, berarti saya belum mengasihi diri sendiri. Ya, oke, itu jalan kita hari ini. Jadi kita belajar tidak hanya mengasihi Tuhan, tidak hanya mengasihi teman, mungkin juga sudah mengasihi orang tua. Jangan lupa kasih diri sendiri. Karena itu adalah bagian dari hukum kasih. Oke, terima kasih untuk sharingnya malam ini. Kita akhiri sesi kita, pertemuan kita. Kak Sinta bisa tutup doa? Kita berdoa. Iya, Pak. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Bapak. Kami bisa melaksanakan komsel ini dengan lancar ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati Bapak Oki ya Tuhan yang sudah mengajarkan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Nara dan Kak Sinta. Terus berkati juga. Terima kasih Pak.